Selamat siang Pak Yoktan, apa kabar? Salam sejahtera. Selamat siang Bapak Lai. Saya kabarnya baik-baik saja. Baik, berarti kita sama-sama sehat hari ini. Semoga saja selalu dalam melaksanakan tugas selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Pada hari ini bagaimana kegiatan di sekolahnya Pak Yoktan? Ya, terkait dengan pertemuan kita hari ini Pak Lai, seperti yang sudah saya informasikan melalui WhatsApp itu, bahwa hari ini saya ingin meminta bantuan terkait persoalan yang sedang saya hadapi di sekolah. Ini terkait dengan praktik baik yang sudah saya lakukan, dan saya ingin agar mengimbaskannya kepada teman-teman sejawat, teman guru lain terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Namun yang saya alami saat ini adalah saya sulit mencari cara untuk memberitahukan kepada teman-teman lain bahwa ini baik untuk dilaksanakan begitu. Mungkin di kesempatan ini mungkin Pak Lai bisa melalui diskusi kita membantu saya memberikan masukan terkait dengan persoalan yang saya hadapi saat ini. Iya, begitu ya Pak Yoktan. Ada kesulitannya di situ. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan diferensiasi itu mungkin lebih baiknya itu kita akan melakukan suatu diskusi ya, seperti itu. Ada kesempatan seperti ini berarti Bapak Yoktan perlu menyediakan waktu seperti itu. Kira-kira ada waktu tidak untuk kita bicara lebih lanjut? Iya, saya memang ada waktu, makanya saya minta untuk kalau bisa kita boleh bertemu walaupun secara virtual, namun kita berdiskusi terkait persoalan yang saya alami. Mungkin Bapak Lai bisa membantu saya memberikan masukan terkait persoalan yang saya alami. Baik. Kalau persoalan ini berarti kita duduk bersama dengan MGMP lebih bagus ya Pak Yoktannya, kalau kita bersama-sama dengan MGMP. MGMP Pak. Oh ya, sudah punya MGMP juga Pak Yoktan? Kalau secara organisasi, secara artinya di tingkat sekolah ada khusus untuk guru-guru mata pelajaran. Kebetulan saya mata pelajaran kejuruan, jadi itu ada. Iya, ya. Oke. Nah, setelah nanti mendapatkan pendampingan dari saya atau mendapatkan solusi itu, apa yang menjadi kekuatan Pak nanti untuk mengatasi kesulitan itu? Kalau untuk saya mungkin yang paling sulit itu berkomunikasi. Kalau misalkan ini persoalan saya itu berkomunikasi dengan guru-guru yang mungkin lebih senior, lebih lama mengajar dibanding kita. Ini yang terkadang mungkin kita melakukan perubahan-perubahan itu dianggap bahwa sudahlah itu yang muda-muda yang lakukan, sudahlah saya lebih nyaman dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Itu yang menjadi persoalan buat saya. Mungkin kalau secara MGMP kita sudah sampaikan, oh kalau pembelajaran diferensiasi itu bagus untuk peningkatan pembelajaran, tapi itu persoalan lagi yang membuat saya agak galau di situ. Mungkin ada cara lain Pak, mungkin bantu saya bagaimana memberikan solusi terkait itu. Iya ya, itu sudah. Memang kebanyakan saat ini kita harus berpacu dengan pengetahuan yang ada, berpacu dengan berkolaborasi dengan
teman-teman bisa dari luar sekolah juga, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang berpengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, itu jauh lebih bagus kita berkolaborasi dengan teman lain. Nah, itu yang menjadi solusi dari saya, kita perlu kolaborasi. Nah, rencana ke depan ini untuk mencapai tujuan dari Pak Yoktan sendiri seperti apa? Kalau untuk saya mungkin saya akan pendekatannya kemungkinan nanti perseorangan. Kalau misalkan secara MGMP mungkin artinya kurang efektif. Apalagi kalau misalkan di situ ada 2-3 orang, ya mungkin pemikiran kita agak berbeda. Jadi mungkin saya akan yang saya lakukan nanti itu pendekatan diskusinya tapi perseorangan begitu. Diskusi 4 mata, tidak dalam musyawarah lagi. Itu yang mungkin dari saya seperti itu. Atau mungkin Pak Lai bisa kasih usulan lain buat saya. Ya, untuk rencana aksi Pak nanti ke depan sepertinya saya mau menyarankan saja itu harus bisa berkolaborasi, itu berkolaborasi. Kalau secara individual juga menjadi tantangan tersendiri kalau kita belajar secara empat mata dengan teman-teman. Tapi yang saya minta tetap berpositif, baik kepada teman-teman untuk bisa berkolaborasi dan juga bisa berkonsultasi dengan Bapak pengawas pembina juga perlu itu, sehingga menjadi komitmen Pak Yoktan nanti ke depan itu bisa terlaksana nanti dalam aksinya Pak sendiri. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana Pak ke depan nanti sebagai tanggung jawab? Ya, jadi mungkin saya secara pribadi akan selain pendekatan yang tadi saya lakukan, mungkin juga mengusulkan ke bagian kurikulum untuk mengadakan semacam ruang evaluasi lah di situ untuk kita bisa sama-sama mungkin memberi masukan lebih legal mungkin ruang diskusinya. Kalau misalkan secara pendekatan secara pribadi pun tidak mempan begitu, mungkin saya akan mengusulkan ke kurikulum untuk di bagian evaluasi perjalanan atau penerapan pembelajaran kurikulum merdeka ini, ya kita bisa memberikan atau berbagi praktik baik di situ sebagai bentuk pengimbasan kita kepada orang lain. Mungkin itu dari saya, Pak. Jadi pentingnya konsultasi, di mana konsultasi itu untuk kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini saya harapkan bisa ditindaklanjuti dengan ya Pimlat seperti itu, karena di sekolah bisa saja Pak mengalami kesulitan, tetapi ada juga teman-teman guru yang punya pengalaman baik seperti itu. Jadi tinggal berbagi dalam satu kegiatan forum diskusi atau dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas seperti itu. Terima kasih Pak atas masukannya untuk saya. Nanti saya akan coba lakukan itu. Terima kasih atas dukungannya, ya, mengingatkan saya untuk tetap berpikir positif, tetap optimis, ya, dalam melakukan perubahan-perubahan di lingkungan sekolah saya. Ya, terima kasih juga kepada Pak Yoktan. Kita baru kali ini bertemu dan saya harapkan kita bertemu lagi pada
bulan depan ya, sekitar ya minggu-minggu pertama untuk kita lebih dinamis lagi dalam dialog nanti ya dalam dialog untuk mendapatkan coaching yang membawa perubahan di sekolahnya Pak Yoktan nanti. Sampai di sini dulu pertemuan kita secara daring dan kita lanjut ke depannya secara bersama-sama. Salam sehat Pak Yoktan ya. Baik Bapak, terima kasih. Salam sehat.